Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat. Amin Allahumma amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan ketiga pada pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8. Pada minggu kemarin kita sudah membahas tentang hukum bacaan mat, dan minggu ini kita lanjut ke bab selanjutnya ya. Anak silakan dibuka bukunya, kita lanjut ke bab berikutnya. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah bersama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini akan membawa keberkahan untuk kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anakku semua, gimana semuanya masih semangat tentunya ya? Kita lanjut pembelajaran kita. Materi kita pada hari ini ada menghindari gaya hidup materialis, hedonis, dan konsumtif. Ya. Jadi setelah tujuan kita pada pembelajaran hari ini, setelah kita belajar pada materi ini, harapan kita adalah agar kita dapat menghindari gaya hidup yang materialistis, hedonis, dan konsumtif ya dalam kehidupan sehari-hari, dan menerima kebenaran tentang kehidupan akhirat itu pastinya lebih utama daripada kehidupan dunia ya. Materialistis, apa materialistis itu? Tentunya kita semua sudah mengetahuinya karena kata-kata materialistis itu sangat familiar, sering kita dengar ya, sering sekali kita dengar. Jadi materialistis adalah sebutan bagi orang-orang yang selalu bergantung kepada materi ya, orang-orang yang selalu bergantung kepada materi. Jadi yang disebut materialistis adalah materialistis itu sebutan untuk orang-orang yang selalu bergantung pada materi. Mereka menilai segala sesuatu itu dapat dinilai dengan materi atau uang. Ya, segala sesuatu dapat dinilai dengan materi atau uang. Mereka semua hanya mementingkan harta, kekayaan, jabatan, dan kedudukan. Itu yang disebut dengan materialistis. Jadi segala sesuatu itu dinilai dari kekayaan, dari hartanya, dari uangnya, dari kedudukannya, jabatannya, ya. Kalau kita berbicara tentang materialistis, nah ini kita kaitkan dengan surat Al-Humazah, ya. Kita kaitkan dengan surat Al-Humazah. Anak-anak semua sudah hafal surat Al-Humazah? Nah, untuk tugas kalian harus menghafalkan surat Al-Humazah beserta artinya. Coba kita baca sama-sama dulu yuk surat Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Alladhi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Fi 'amadin mumaddadah. Shadaqallahul azim. Nah, kenapa
ketika kita berbicara tentang materialistis, kenapa kok kita kaitkan ke surat Al-Humazah ya? Kenapa kok kita kaitkan ke surat Al-Humazah? Nah, jadi kita lihat dulu arti dari surat Al-Humazah ini ya. Arti dari surat Al-Humazah kita lihat, dan Ibu akan jabarkan sedikit tentang kandungan ya, kandungan dari surat Al-Humazah ini. Kita perhatikan sama-sama anak-anak ya. Nah, pada surat Al-Humazah ini itu menjelaskan tentang ancaman Allah ya, ancaman Allah kepada orang-orang yang suka mencela orang lain ya, kepada orang-orang yang suka mencela orang lain dan orang-orang yang suka mengumpulkan harta tetapi tidak mau menggunakannya di jalan Allah ya. Jadi lanjut kepada surat Al-Humazah ayat 1 itu menjelaskan bahwa celakalah para pengumpat dan pencela. Para pengumpat akan selalu menjelek-jelekkan orang di belakangnya ya. Di belakang orang tersebut, orang yang suka mengumpat dan mencela itu apa? Orang yang selalu menjelek-jelekkan orang di belakangnya, tapi ketika di depannya dia selalu berlaku manis, baik ya. Tapi ketika di belakangnya dia selalu menjelek-jelekkan. Orang yang suka mengumpat, mencela ini biasanya suka menghina ya, suka menghina orang, suka mengucilkan orang. Mereka selalu berpandangan atau berpikiran bahwa hanya dialah yang paling benar. Semua orang pasti salah, ada salahnya, ada celahnya. Padahal mereka itu sendiri tidak menyadari bahwa bisa jadi orang yang suka mengumpat ini lebih buruk daripada orang yang selalu diumpat, selalu dibicarakan ya. Jadi anak-anak semua, Ibu himbau, Ibu harap, terkhusus juga Ibu pribadi dan kita semua, jadi jangan sampai kita memiliki sifat yang pertama ini, ya. Orang yang selalu mengumpat lagi mencela orang lain, ya. Itu perbuatan yang tidak baik dan Allah pun tidak menyukai itu. Ketika kita selalu mengumpat, membicarakan orang lain di belakang, menjelek-jelekan orang lain. Nah, itu Allah sudah menyediakan neraka hutomah. Apa itu neraka hutomah? Nanti akan kita lanjut bahasanya. Dan pada surat Al-Humazah ayat 2 dan 3 menjelaskan bahwa orang yang suka mengumpulkan harta. Nah, ini yang kita kaitkan dengan materialistis tadi. Orang yang suka mengumpulkan harta tetapi tidak mau menggunakan hartanya untuk kebaikan atau tidak mau menafkahkan hartanya di jalan Allah, ya. Mereka itu berpendapat orang-orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitung hartanya itu termasuk dari orang yang kikir, ya. Mereka tidak mau menafkahkan hartanya di jalan Allah. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa hartanya adalah segala-galanya. Harta itu mereka sendiri yang mencari. Mereka yang mendapatkan tanpa mereka sadari bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Semua harta yang kita dapatkan itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu perlu kita ingat, ya. Nah, orang ini tadi kembali ke orang yang kikir, atau kita bisa menyebut orang yang kikir, ya. Orang yang mereka mengira bahwa hartanya akan memelihara dirinya. Hartanya dapat menjaga dirinya. Mereka tidak sadar bahwa harta yang dimilikinya hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Sesungguhnya Allah lah yang maha berkuasa, Allah yang maha memiliki segala sesuatu, ya. Jadi orang-orang yang kikir atau orang-orang yang tidak mau menafkahkan hartanya di jalan Allah, itu sesungguhnya sebenarnya jiwanya telah tertipu oleh harta benda, ya. Jiwanya telah tertipu harta benda yang menyebabkan lupa bahwa kehidupan hanyalah sementara, ya. Kehidupan ini hanyalah bersifat fana, ya, hanya sementara, hanya bersifat fana, tidak kekal, ya. Mereka lupa semua itu karena mereka dibutakan oleh harta. Dan pada surat Al-Humazah ayat 4 sampai 9 itu menjelaskan balasan Allah, ya, balasan Allah bagi orang-orang yang suka mencela, mengumpat,
serta kikir atau mengumpulkan harta tetapi tidak mau menafkahkannya di jalan Allah, mengumpulkan harta tetapi tidak mau menggunakannya untuk kebaikan. Nah, apa balasan yang kita dapatkan? Apa balasan yang didapatkan oleh orang-orang yang seperti ini? Yaitu neraka. Apa neraka apa? Neraka hutomah sebagai tempat kembalinya nanti. Bagi orang-orang tersebut sudah disediakan neraka hutomah sebagai tempat kembali. Neraka hutomah adalah neraka yang tidak pernah padam apinya dan selalu menghanguskan dan akan menghanguskan orang-orang yang ada di dalamnya. Ya, orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi di neraka hutomah itu nanti disediakan tiang-tiang yang tinggi. Tiang-tiang yang tinggi. Jadi manusia-manusia yang termasuk ke dalam orang-orang yang kikir, termasuk ke dalam orang-orang yang suka mencela itu akan diikat di tiang yang tinggi tersebut dan dibakar oleh api yang menyala-nyala. Api tersebut tidak akan pernah padam, ya. Dan kita dan orang-orang yang masuk ke dalam neraka hutomah itu akan terbakar sampai ke hati-hatinya terbakar. Ya enggak? Kenapa kok hatinya yang terbakar? Ya, karena sesungguhnya orang yang tidak mau menafkahkan hartanya di jalan Allah, orang yang selalu mencela orang lain itu hatinya kotor, ya. Ya, jadi apa? Bagaimana cara kita untuk terhindar dari sifat yang kikir, dari sifat yang selalu mencela orang lain? Dengan cara apa? Selalu mengingat Allah. Kita melaksanakan perintah-perintah Allah, ya. Dengan cara apa? Sholat, puasa, zakat, ya. Jangan sayang untuk mengeluarkan harta kita untuk bersedekah bagi orang yang membutuhkan. Kita berinfak, ya enggak? Nah, itu penting sekali, ya. Ketika kita memiliki harta yang menurut kita berlebih atau kita berpikiran harta kita cuma sedikit, nah yang membuat alasan kita menjadi orang yang kikir, tidak mau menafkahkan, tidak mau menggunakan harta kita di jalan Allah. Nah, itu salah, ya. Jadi tidak harus menunggu kita kaya raya dulu baru bersedekah, tidak harus menunggu kaya raya dulu baru infak. Salah, ya, salah. Jadi kita mulai semuanya dari sekarang, ya enggak? Kita mulai semuanya dari sekarang, tidak harus menunggu kaya baru bersedekah, baru berinfak. Salah, ya. Jadi salah satu manfaat ketika kita bersedekah atau berinfak itu adalah untuk meluluhkan hati kita, melembutkan hati kita, ya, melembutkan hati kita. Jadi itu tadi supaya kita selalu berdoa, ibu selalu berdoa, mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari itu tadi sifat-sifat yang tercela. Salah satunya selalu mengumpat orang lain, selalu mencela, dan tidak mau menafkahkan harta di jalan Allah. Na'udzubillah min dzalik, ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang seperti itu, ya. Hedonis dan konsumtif. Nah, kalau kita berbicara tentang materialistis, itu pasti berkaitan dengan hedonis dan konsumtif, ya. Hedon atau hedonis adalah sebutan bagi orang yang menjadikan kesenangan dirinya pribadi sebagai tujuan utama dalam hidup. Nah, ini ya, orang yang selalu menjadikan hidupnya adalah segala-galanya, kesenangan dirinya adalah segala-galanya, tidak mementingkan orang lain. Nah, ini yang salah, ya, tidak mementingkan orang lain, sehingga kadang ada orang yang kita bertetangga, dia kaya raya, tetapi hidupnya senang, bahagia, tidak melihat tetangga kanan kiri, apakah tetangga tadi membutuhkan bantuan atau tetangga tadi belum makan dan segala macamnya. Itu salah, ya, salah. Orang yang memiliki gaya hidup seperti ini akan melakukan cara untuk meraih kebahagiaannya sendiri, ya. Gaya hidup hedonis dapat menimbulkan sifat konsumtif. Apa sifat konsumtif itu? Yaitu cenderung untuk memiliki sesuatu, belanja sesuatu secara
berlebihan, secara boros, tanpa terencana, tanpa memikirkan apakah yang dibeli itu, apakah belanjaannya itu bermanfaat atau tidak. Jadi itu menjadi hobi ya, menjadi hobi shopping, hobi belanja tanpa peduli apakah segala yang dibeli itu butuh atau tidak sebenarnya. Ya. Jadi orang yang belanja berlebihan, boros, tanpa terencana, serta dirinya merasa bahagia dan senang setelah melakukan itu, setelah berbelanja, setelah shopping, nah itu akhirnya nanti akan menjurus ke mubazir, ya nggak? Akan menjurus ke mubazir. Nah, kira-kira bagus nggak itu? Nggak bagus ya, nggak bagus. Nah, anak-anak, seringkali orang yang memiliki gaya hidup hedonis tidak dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ya, mereka cenderung mengutamakan keinginan daripada kebutuhan mereka. Ya. Jadi anak-anak, orang-orang yang seperti ini itu sesungguhnya dikutuk oleh Allah sebagai temannya setan. Ya, kenapa seperti itu? Karena orang-orang yang mubazir itu adalah temannya setan. Nah, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazirina kanul ikhwana syaiton. Ya. Wa kana syaitanu lirabbihi kafurun. Artinya, sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Allah. Ya. Makanya, ketika kita menjadi orang yang boros, mubazir, maka Allah tidak suka, ya. Nah, memang pada dasarnya setiap manusia kita itu memiliki sifat yang namanya senang belanja, senang, apalagi sekarang sudah ada belanja online ya. Kita di rumah segalanya tinggal datang. Nah, itu kadang membuat kita lupa diri ya, ibaratnya kayak gitu. Nah, jadi kita harus bisa mengerem, kita harus bisa mengendalikan diri kita. Kita belanja untuk hal-hal yang hanya kita butuhkan saja. Ya, kita butuh baru kita belanja. Kita butuh kita belanja. Tidak belanja dulu baru nanti kapan butuhnya. Nah, itu kadang apa yang kita belanjakan ternyata tidak bermanfaat atau tidak kita gunakan, itu yang nantinya akan menjadi mubazir, temannya setan, ya. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk, ya. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk. Kalau memang kemarin-kemarin kita sudah seperti ini, mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Kita bisa lebih mengontrol diri kita sendiri untuk tidak bersifat materialistis, hedonis, dan konsumtif, ya. Baiklah anak-anak, mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini. Nah, untuk tugas hari ini, anak-anak semua silahkan kalian tulis bagaimana tips atau cara kalian masing-masing, untuk mengendalikan diri, ya, mengendalikan diri supaya kita tidak menjadi pribadi yang konsumtif, ya. Bagaimana cara kalian mengendalikan diri supaya kita tidak menjadi pribadi yang konsumtif, ya anak-anak ya. Pembelajaran kita cukup sampai di sini. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak.